Takluk 5-1 di kandang Australia, ribuan supporter Garuda gemuruh suarakan Sintayong di depan Patrick Kluivert. Ada hal yang menarik setelah pertandingan selesai, di mana para supporter yang menonton di Stadion Allianz meneriakkan nama Sintayong. Sepertinya para supporter kita ini kecewa dengan kualitas dari pelatih baru Patrick Kluivert. Tapi kartu Indonesia kalah ya, Kiki. Gimana? Saya juga pusing. Ada kita buru-buru datengin Pelupesi, cuma yang dimainin Tencon. Terus defense-nya kayaknya ngedon total. Harus Sintayong, ya meski disalahkan, makan no ya Patrick Kluivert. Diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Ada yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football bakalan tekan ke Piala Dunia. Makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Lu juga pada followersnya ya, pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak ST out, kemana lu semuanya? Masuk gua lu semuanya, kocak. Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong ST out. Ngumpet lu di gua, kocak. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti tuh biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah. 5-1 bro. Buat lu ya pelatih timnas ya Patrick Kluivert ya, barusan kick off tadi lo, barusan kick off. Tiba-tiba semua pemain timnas udah di depan. Kosong tuh gawang Indonesia. Lu kira lu pelatih Manchester City? Lu kira lu itu Guardiola? Kacau, Lu gile, cuma sekelas Bima Sakti, kocak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian. Tanggung jawab kalian semuanya. Timnas Indonesia babak belur dihajar Timnas Australia 5-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dalam pertandingan ke-7 grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Timnas Australia, skuad Garuda harus menerima kekalahan dengan skor mencolok 5-1. Kemenangan Timnas Australia ini diperoleh melalui 2 gol dari Jackson Irvine, serta masing-masing 1 gol yang dicetak oleh Martin Ball, Nissan Velupillai, dan Martin Ball. Sementara itu, skuad Garuda berhasil memperkecil ketertinggalan berkat gol yang dicetak oleh Romeni. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Australia semakin memperkuat posisinya di peringkat kedua klasemen grup C dengan total 10 poin. Di sisi lain, skuad Garuda harus turun ke peringkat kelima dengan perolehan 6 poin. Meski bermain di markas lawan, Timnas Indonesia tidak merasa gentar. Tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert ini menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Baru 8 menit pertandingan berlangsung, Timnas Indonesia memperoleh penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di area terlarang. Sayangnya, Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti tidak cukup tenang sehingga bola melambung di atas mistar gawang Australia. Tak lama kemudian, Timnas Australia mendapatkan giliran untuk mengeksekusi penalti setelah Nathan Chuaon melakukan pelanggaran terhadap Louis Miller di kotak terlarang. Martin Ball, yang dipercaya menjadi eksekutor, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan membawa Australia unggul 1-0 dalam pertandingan ini. 2 menit setelahnya, gawang Indonesia kembali kebobolan.
Melalui serangan balik yang cepat, Nissan Velupillai berhasil lolos dari jebakan offside dan mencetak gol saat berhadapan 1-1 dengan Paes. Dengan gol ini, Australia memimpin 2-0 dalam pertandingan tersebut. Kedua gol tersebut membuat timnas Australia semakin percaya diri dalam menyerang. Meskipun timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola dan berusaha bangkit, mereka mengalami kesulitan dalam menciptakan peluang bersih. Di menit ke-34, Australia berhasil mencetak gol ketiga ke gawang Indonesia. Jackson Irvine menerima umpan tarik dari Miller dan melepaskan tembakan keras yang ditepis oleh Paes. Namun, bola muntah jatuh tepat di kaki Irvine, dan untuk kedua kalinya, gelandang tersebut sukses membobol gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Dominasi Australia atas Indonesia terus berlanjut hingga akhir babak pertama. Namun, skor 3-0 tetap bertahan sampai jeda babak pertama. Ketika babak kedua dimulai, baik tim Australia maupun Indonesia melakukan perubahan pemain. Di pihak Indonesia, Eliano Reijenders masuk menggantikan Rafael Struijk. Sementara itu, di kubu Australia, Martin Boyle dan Adam Taggart ditarik keluar dan digantikan oleh Craig Goodwin dan Brandon Borrello. Skuad Garuda berusaha mengejar ketertinggalan 3 gol dari babak pertama dengan tampil lebih menekan selama 15 menit awal babak kedua. Mereka melancarkan serangan demi serangan, memaksa tim Socerus untuk bertahan dengan lebih rapat. Namun, pada menit ke-61, gawang Indonesia kembali kebobolan. Dari sepak pojok yang dieksekusi oleh Goodwin, bola berhasil disundul dengan sempurna oleh Lewis Miller, yang tidak dijaga ketat oleh pemain timnas Indonesia. Australia pun memimpin dengan skor 4-0. Meski demikian, timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Skuad Garuda terus berupaya untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78. Ole Romeni berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Kevin Dix, mengubah skor menjadi 4-1 dengan sepakan terukurnya. Gol tersebut menambah kepercayaan diri Indonesia untuk terus menyerang. Pada menit ke-84, Eliano Reijenders mendapatkan umpan manis dari Ole Romeni dan melepaskan tembakan terukur, namun Matrian berhasil menepis tembakan tersebut.